Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Hutan Mangrove sebagai contoh dari Tragedy of the Commons. Berikut adalah anggota dari kelompok 1 yaitu Guru Muhammad Fauzi, Muhammad Dafa Musyari, Fatur Rahman, Umu Kulsum, dan Afifah Fadia Resman. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan outline dari materi yang akan kami sampaikan. Untuk outline yang pertama yaitu ada introduction, yang kedua ada literatur review, yang ketiga ada data dan analisis, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada kesimpulan. Oke, untuk introduction atau pendahuluan, di mana akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dan tujuan. Latar belakang, di mana kami melihat bahwa daerah pesisir memiliki kerentanan terhadap terjadinya tragedi of commons, akses tak terbatas dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam di kawasan pesisir akan menyebabkan terjadinya degradasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya sumber daya bagi seluruh masyarakat, bahwa kepentingan pribadi atau motif keuntungan setiap individu akan menyebabkan kerugian bagi semua. Berdasarkan tema yang kami bahas mengenai hutan mangrove, dilihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa luas mangrove di Indonesia yaitu sekitar 3,48 juta hektar. Akan tetapi sekitar 1,82 juta hektar memiliki kondisi yang buruk. Hal tersebut diakibatkan adanya eksploitasi berlebihan di kawasan hutan mangrove yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem di kawasan pesisir. Tujuan, adapun tujuan dari materi yang kami sampaikan ini adalah untuk mengidentifikasi pemanfaatan kawasan mangrove secara berlebihan di Indonesia dengan beberapa studi kasus. Nah, dari tujuan tersebut, kita ingin mengetahui permasalahan dan penggunaan mangrove. Kemudian, kita mencoba mencari atau mengkomparasi berdasarkan beberapa studi kasus yang kita ambil. Setelah itu, kita mencoba mencari solusi terkait dengan permasalahan mangrove di Indonesia. Selanjutnya, literatur review yang terdiri dari mangrove dan tragedy of commons atau tragedi kepemilikan bersama. Mangrove adalah jenis tanaman dikotil dan sebagai vegetasi yang terdapat di daerah pasang surut. Selanjutnya, hutan mangrove merupakan vegetasi yang tumbuh yang dipengaruhi oleh kadar garam serta adanya aliran sungai yang berair tawar. Hutan mangrove ini pada umumnya berada di muara sungai di tepi pantai yang cukup terlindung oleh hempasan dan gelombang air laut. Manfaat mangrove ada dua, yaitu manfaat secara ekologis dan ekonomis. Secara ekologis sebagai penyedia nutrisi, tempat memijah serta mencari makan beberapa biota perairan, melindungi garis pantai dari erosi, menyediakan area pembibitan bagi banyak spesies, mencegah intrusi air laut dan angin kencang, serta penahan gelombang laut. Kemudian manfaat ekonomis antara lain sebagai penyedia berbagai hasil hutan kayu dan jasa ekosistem, serta menyediakan tempat untuk area pembibitan mangrove. Pengelolaan mangrove telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan ini juga bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tragedy of Commons dikemukakan oleh Gareth Hardin pada tahun 1968. Adapun sejumlah asumsi dasarnya yaitu, yang pertama, sumber daya umum melibatkan tidak adanya kepemilikan pribadi. Yang kedua, individu harus mampu mengejar kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan ekonomi. Yang ketiga, individu memiliki kapasitas teknis untuk mengeksploitasi sumber daya properti bersama. Yang keempat, masyarakat yang bergantung pada sumber daya milik bersama tidak dapat dan tidak akan mendirikan atau membangun lembaga atau institusi yang efektif untuk melindungi sumber daya. Dan yang terakhir, sumber daya properti bersama tersebut hanya dapat dikelola dengan baik oleh institusi milik pribadi atau tindakan pemerintah.
Selanjutnya, data dan analisis. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus dan hasil diskusi kami. Untuk studi kasus terkait tragedi of common hutan mangrove, kami mengambil 3 lokasi studi. Pertama ada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, tepatnya di Jawa Tengah. Kemudian ada di Kabupaten Jeneponto, tepatnya ada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada di Kabupaten Langkat, di Sumatera Utara. Pertama, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pada tahun 1990, luas hutan mangrove di Kecamatan Sayung seluas 1.182 hektar. Masyarakat Kecamatan Sayung mulai mengalihfungsikan hutan mangrove menjadi tambak udang karena melihat potensi akan permintaan udang windu yang tinggi dari berbagai negara seperti negara Jepang, Thailand, dan juga Filipina, hingga income masyarakat menjadi 78 juta per bulan. Kemudian di tahun 2000, luas hutan mangrove berkurang menjadi 834 hektar. Masyarakat masih terus mengeksploitasi hutan mangrove menjadi tambak udang. Namun, harga udang terus menurun setiap tahunnya hingga income masyarakat hanya menjadi 2 juta per bulan. Mulai terjadi bencana abrasi dan banjir rob di berbagai kawasan di Kecamatan Sayung. Pada tahun 2020, luas hutan mangrove berkurang lagi menjadi 643 hektar. Harga udang windu menurun drastis, masyarakat Kecamatan Sayung sudah mulai kehilangan pekerjaannya sebagai petambak udang. Mulai terjadi penurunan air muka tanah setinggi 20 cm per tahun, hingga beberapa desa di Kecamatan Sayung mulai tenggelam. Kemudian pada tahun 2022, Climate Central memprediksikan bahwasanya kawasan pesisir Demak akan tenggelam di tahun 2030. Mendengar isu tersebut, pemerintah Jawa Tengah mengadakan sayembara untuk penataan kawasan pesisir di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak merupakan salah satu contoh tragedy of common dari hutan mangrove. Masyarakat Kecamatan Sayung mengeksploitasi secara berlebihan hutan mangrove menjadi tambak udang, hingga hutan mangrove menurun luasnya menjadi 532 hektar selama periode 20 tahun. Secara jangka pendek, pengeksploitasian hutan mangrove, masyarakat masih dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Namun secara jangka panjang, dampak yang terjadi juga sangat luar biasa, seperti banjir rob, kemudian abrasi, hingga penurunan air muka tanah setinggi 20 cm per tahun. Sudah terdapat upaya masyarakat dan juga berbagai komunitas hijau di Jawa Tengah seperti melakukan reboisasi hutan mangrove dari tahun 2010. Kemudian upaya pemerintah setempat juga mengadakan sayembara untuk penataan kawasan pesisir di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Studi kasus selanjutnya yaitu hutan mangrove di Kabupaten Jeneponto. Luas hutan mangrove di Kabupaten Jeneponto tahun 2020 secara keseluruhan yakni 282,50 hektar dengan kondisi baik 119,50 hektar, rusak ringan 1,50 hektar, dan rusak berat 161,50 hektar. Permasalahan mangrove yang terjadi di Kabupaten Jeneponto adalah penebangan mangrove untuk pembukaan tambak garam yang dilakukan oleh masyarakat. Hilangnya mangrove ini memberikan dampak kepada masyarakat diantaranya hilangnya tambak dan tempat tinggal warga akibat abrasi, banjir rob, dan berkurangnya hasil tangkapan nelayan karena biota mangrove yang ikut berkurang. Untuk memperbaiki dan menjaga hutan mangrove secara berkelanjutan, maka pemerintah Jeneponto mulai memanfaatkan hutan mangrove untuk peningkatan ekonomi dengan melakukan pengembangan ekowisata mangrove. Selain itu, beberapa komunitas juga turut andil dalam rehabilitasi mangrove di Jeneponto, seperti program Aquaculture WWF Indonesia dan program kemitraan masyarakat lembaga LP2M Universitas Negeri Makassar. Ke studi di Provinsi Sumatera Utara. Hutan mangrove terluas di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Langkat. Pada tahun 1980, hutan mangrove seluas 25.816 hektar dan terjadi perubahan luasan hutan mangrove pada tahun 2010 dengan luasan 11.709 hektar. Hutan mangrove di Kabupaten Langkat disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertambakan, perkebunan kelapa sawit, peternakan kandang ayam, dan pembangunan sarang burung walet. Penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove telah menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan,
seperti meningkatnya erosi, berkurangnya perikanan pesisir, intrusi air laut, dan meningkatnya dampak malaria. Terdapat upaya masyarakat dalam menjaga konservasi hutan mangrove. Kelompok Mekar dan kelompok Tani Nipah sudah sepakat bahwa konservasi hutan memiliki banyak manfaat, seperti perlindungan lingkungan, pemulihan ekosistem pesisir, dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kasus hutan mangrove yang dijelaskan sebelumnya sesuai dengan teori yang disebutkan Hardin dalam jurnalnya The Tragedy of the Commons, bahwa terdapat dua sisi dari Tragedy of the Commons, yaitu komponen positif berupa fungsi dari pertambahan manfaat, sedangkan komponen negatifnya berupa fungsi dari pemanfaatan berlebihan yang bisa memberikan dampak negatif. Dengan hilangnya hutan mangrove, dampak jangka pendek masyarakat yang dirasakan itu positif karena meningkatnya pendapatan atas penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi lainnya. Berbanding terbalik dengan dampak jangka panjang yang dirasakan, yaitu berdampak negatif seperti abrasi, mengurangi jumlah dan jenis ikan yang ditangkap, mengurangi pendapatan, dan dampak negatif lainnya. Berdasarkan hasil diskusi kami, beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan hutan mangrove adalah rehabilitasi kawasan yang seharusnya menjadi jalur hijau mangrove, kolaborasi antara masyarakat lokal (LSM) dan pemerintah dalam melindungi, memantau, dan merawat hutan mangrove, pemanfaatan kayu mangrove dengan sistem tebang pilih. Pemerintah membuat peraturan bersama masyarakat untuk membatasi kegiatan di kawasan hutan mangrove dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga mangrove dan juga menjelaskan dampak jangka panjangnya. Penetapan status lahan di kawasan hutan mangrove, penegasan kembali mengenai pengendalian kawasan mangrove di wilayah pesisir, rehabilitasi tambak terlantar menjadi hutan mangrove, dan penguatan dan pemberdayaan petambak menuju budidaya yang berkelanjutan. Kemudian dengan kesadaran bahwa tidak ada kepentingan pribadi terhadap masalah mangrove, maka perlu adanya kewenangan dari pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah secara kolektif. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi mangrove, taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pemaparan sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa hutan mangrove merupakan contoh dari tragedi kepemilikan bersama. Setiap tahun, hutan mangrove terus mengalami alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuka lahan yang dianggap lebih bernilai ekonomi, namun memberikan dampak negatif secara ekologi dan sosial ekonomi berkepanjangan. Untuk mengatasi berkurangnya mangrove, maka diperlukan kolaborasi antar stakeholder untuk menjaga keberlanjutan dari kawasan mangrove ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.